Hai, salam JDGT. Hari ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara untuk membuat thumbnail YouTube di Adobe Photoshop. Jadi gampang banget, kita buka langsung Adobe Photoshop-nya, ketik Photoshop. Nah, PH aja dia langsung keluar. Setelah itu kita tunggu loadingnya di Adobe Photoshop. Nah, sudah masuk, kita kecilin dulu. Nah, terlalu besar. Oke, jadi ini adalah Adobe Photoshop yang gue pakai buat edisi 2020. Jadi buat kalian yang masih bingung bagaimana caranya, kalian buka dulu Adobe Photoshop, lalu kita file, new, atau new akan muncul seperti ini, atau Ctrl N. Nah, sama aja sih sebetulnya, dia kayak shortcut gitulah. Ini karena berkaitan sama video yang tadi udah gue buat, itu adalah video bagaimana untuk editing di Adobe Premiere. Gue tulis saja Adobe Premiere Editing. Untuk nama filenya, nama file ini itu akan tersimpan jika file kalian disimpan ya, atau save ya. Jadi kalau misalnya kalian save-nya pakai JPEG, biasanya pakai nama ini juga. Jadi nama beda format nggak masalah sebetulnya. Nah, dokumen type-nya custom, jadi sebetulnya ada beberapa pilihan. Ini untuk ukuran aja. Nah, jadi ukuran thumbnails di YouTube itu biasanya panjangnya itu 1280 pixel dengan tinggi 720 pixel. Untuk resolutionnya gue maksimalin di 300, bisa sih 82, cuma biar lebih indah aja gambarnya itu gue buat 300. Color mode-nya RGB, yang pasti adalah untuk ngebus warnanya jadi lebih bagus. Kalau CMYK agak monoton warnanya, jadi kayak warna pucat. Oke, setelah ini udah clear, tinggal oke aja. So, jadi ini kan video berkaitan sama Adobe Premiere. Jadi gue buat Adobe Premiere. Sebetulnya ini nggak harus dari dari gambar gue ya, dari video yang terus gue screenshot atau gimana, itu bisa juga. Tapi kalau gue biasanya gue polosan aja, terus kita tarik aja dari sini. Nah, setelah itu black, terus nggak usah. Terus, nah, biar nggak geser-geser di hitamnya ini, itu kalian tinggal ini aja, kunci aja di sini, klik. Nah, kalian akan tidak bisa geser-geser. Jadi ini udah ngelock kalau warna backgroundnya yang akan dipilih adalah warna hitam. Tapi kalau misalnya kalian pengen ganti, itu jangan pakai ini, tapi pakai yang ini. Jadi ini masih bisa otak-atik warna gitu. Nah, setelah hitam ini, gua akan buat typing ataupun namanya mau dibuat apa. Nah, ini akan muncul lorem ipsum. Jadi videonya yang akan gue buatkan adalah Adobe Premiere, nah kan warna hitam nih, kalian blok dulu misalnya gini, terus edit warnanya jadi warna putih. Jadi bagian atas ini terus itu warna putih. Nah, Adobe Premiere Pro gitu. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita akan taruh di sini. Jika kalian pengen lebih rapat, kalian tinggal, misalnya rapat font ini, kalian tinggal klik ini. Jadi karakter ini tinggal naik turunin fontnya gitu. Nah, setelah itu nah, kalau kalian bingung ini dapat dari mana, ini tinggal klik aja di bagian view gitu, ada di bagian paragraf. Jadi tinggal centang aja di Windows di bagian paragraf itu, kalian tinggal centang aja, nanti tinggal muncul bagian sini paragraf sama karakter. Ini karakter nih, nanti paragraf juga muncul. Nah, udah nih tulisan Adobe Premiere Pro. Tapi gue kayaknya pengen ada ada backgroundnya deh.
atau gambar-gambar bagus. Tapi biasanya kalau yang biasanya tuh menggunakan klik 2 kali terus habis itu gradient. Kalau gua malas gradient ya, ini kan background hitam sebetulnya karena emang masih settingan dari sananya. Kalau misalnya hitam tuh pasti pas kita klik, tapi kalau misalnya kalian edit bisa aja kayak misalnya ini gradient tinggal ganti aja, misalnya ganti warna merah, terus ini ganti warna putih, terus bisa juga kayak gini hasilnya. Cuma gue nggak pengen, gue pengennya ada gambar background di belakang. Nah, caranya gimana? Kita cari gambarnya, misalnya background Samsung gitu, S23 gitu misalnya. Kita klik di bagian image-nya, nah kan kayak gini tuh, cuma kan gelap ya. Nah, kita cari yang warnanya agak cenderung cerah gitu. Kalau misalnya nggak ada, kita cari coba yang wallpaper abstrak misalnya. Nah, ini kan muncul loh abstraknya seperti apa. Nah, gue pakai ini nih karena warnanya cerah gitu. Kita masuk dulu, kita masuk, terus kita download file originalnya, save image as, terus simpan di sini. Karena pastikan itu filenya JPEG ya. Nah, kan udah ada tuh, tinggal tarik aja di sini. Nah, setelah tarik, kalian enter aja. Bisa sih checklist di bagian atas, tapi pastiin yang di enter aja. Nah, kan ini udah ada gambarnya, tulisannya di sini. Untuk masukin gambar ini ke tulisan ini, kalian klik kanan dulu untuk jadiin font itu smart to convert to smart object. Jadi kalau udah convert to smart object, file ini gak bisa diotak-atik lagi. Jadi pastikan typing kalian sudah benar. Misalnya kayak gini, Adobe Premiere Pro, ini udah bener ya. Jadi tinggal klik aja, klik kanan to convert to smart object, itu nanti tinggal masukin gambar di atasnya dengan cara, jadi dia udah otomatis, jadi kita udah nggak bisa ngedit lagi nih filenya. Jadi kalau klik 2 kali udah nggak bisa ganti atau ngisi kata-kata tambahan atau huruf tambahan. Nah, setelah itu masuk di filenya, kita onin, terus habis itu klik clipping mask, terus habis itu nanti dia akan muncul di sini. Nah, terus itu gimana caranya biar lebih keren? Nah, kita geser-geser aja. Nah, gitu. Adobe Premiere Pro. Emang sih jadinya kayak ini ya, kurang ini ya. Nah, ini udah nih, tinggal saturasi aja warnanya. Nah, oke, setelah itu kayaknya gue perlu ada logo deh. Kalau misalnya yang gue buat ini untuk Adobe Premiere, jadi tinggal buka lagi di sini, udah pada download, jadi tinggal masukin ini aja di sini. Nah, di enter lagi atau di checklist nih, gue checklist, nah, dia akan muncul otomatis. Setelah itu gue taruh sini begitu. Atau mungkin kalau background kalian tuh pengennya yang apa ya, ungu gitu, tinggal klik aja purple gitu ya. Nah, bisa banget, tapi cari yang emang nggak terlalu tabrakan warnanya ya, karena ini kan sebetulnya udah gelap. Jadi kalau mungkin gelap mungkin nggak jelas suaranya. Nah, sebetulnya sih ini sini ya bagusnya. Jadi tinggal landscape aja, terus ini sebetulnya punyanya si MacBook. Nah, setelah itu mana ketikkan downloadnya, nunggu loading dulu, setelah itu baru kita download. Mana filenya? Nah, ini. Oh tadi gambarnya coy, bagus tuh. Ini nggak bisa, mana ya? Oh ini sorry tadi gue ini. Nah, ini udah tinggal save image as, masukin, buka filenya, tarik aja ke sini, tinggal enter, terus ini filenya taruh sini aja, pindah. Nah, ini kita hapus aja. Nah, jadi lebih enak kan, tuh warnanya jadi lebih dapat. Adobe Premiere Pro. Nah, ini taruh di bawah aja.
ini terus dikecilin. Nah, gitu. Nah, taruh sini boleh. Jadi ya nggak harus ini sih, nggak harus apa namanya rapi-rapi amat. Sepenting tulisannya dijelasin kalau ini mau ngapain gitu. Nah, karena judul gua adalah how to untuk menggunakan, ketik aja simpan cara pakai ya, lebih kayak apa namanya untuk mencari tahu. Jadi judulnya paling tutorial aja, paling tutorial editing video gitu. Nah, ini udah selesai, kita tinggal masuk aja, tinggal geser-geser. Nah, tutorial editing video. Kalau misalnya kalian ini nih, tinggal aja basic. Nah, biar lebih ngasih tahu kalau ini tutorial basic gitu. Sebetulnya emang belum nggak terlalu ini ya, nggak terlalu yang gimana banget, tapi is okay lah ini untuk thumbnailsnya pertama kali. So ini udah jadi thumbnailsnya, ini sederhana banget untuk thumbnails. Jadi gampang banget kan caranya gitu. Oke, untuk simpannya itu tinggal file save as aja, save on komputer. Terus ini untuk PSD-nya, karena gue nggak nge-save PSD-nya, kita pakai file, tarik, klik, udah selesai itu oke. Nah, file udah tersimpan, kita bisa lihat di bagian download. Karena gue simpannya di download, tinggal ketik aja. Nah, gedean dong. Nah, ini jadi thumbnails gue akan seperti ini, minimalis tapi memang ngasih tahu itu kalau misalnya caranya Adobe seperti itu. Oke, gitu aja videonya berkaitan tentang bagaimana membuat thumbnails di Adobe Photoshop. Thank you yang udah nonton, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini untuk teman kalian yang membutuhkan cara-cara cepat untuk membuat thumbnails di YouTube. Thank you yang udah nonton, bye, salam Yudi Giti.